Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ya ini deh yang saya bilang jebakan dari Jokowi kepada penerusnya, yaitu Prabowo Subianto yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, telah dilantik oleh MPR pada 20 Oktober lalu. Nah, ini yang terjadi adalah utang yang sangat besar yang memberatkan Prabowo akhirnya. Nah, untuk mengatasi utang ini, Prabowo disangoni oleh Jokowi, ya, di samping dikasih beban utang yang besar, disangoni dengan 17 menteri yang mengelilinginya. Menteri-menteri lama ini seperti biasa tidak punya alternatif lain selain menambah utang atau menaikkan pajak, mencabut subsidi dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai bagian dari kabinet Prabowo adalah menaikkan PPN menjadi 12% dari 11%. Ini memberatkan rakyat. Ini yang saya bilang membebani rakyat untuk sesuatu yang tidak dibuat oleh rakyat, tapi yang membuat adalah Jokowi bersama kabinetnya 2 periode. Nah, kenaikan menjadi 12% ini beban, artinya ditaruh di pundak rakyat. Padahal ada alternatif lain. Pertama, kita bisa tahu bahwa selain ada utang yang bakal jatuh tempo pada tahun 2025 ini yang memberatkan 803 triliun, ini sangat berat buat Prabowo di awal. Dan ada utang, ya, ada yang harus dipakai membayar utang ini, ada 1.000 triliun lebih habis untuk membayar utang dan cicilan utang. Nah, ini berat dari APBN yang 3.600 triliun itu. 1.000 sudah habis untuk itu. Artinya bagian terbesar dari APBN kita yang 3.600 triliun itu dipakai untuk membayar utang dan cicilan utang itu 1.000 triliun. Ini mengerikan. Padahal ada alternatif lain menurut saya, yaitu ada kasus-kasus korupsi yang besar yang sebetulnya kalau ini diproses hukum, Prabowo bisa mendapatkan 1.200 triliun lebih yang bisa dipakai untuk meringankan ini, untuk membayar utang. Yang pertama adalah apa yang dulu sudah dilaporkan, yang sudah dibawa pada zaman Jokowi oleh Sri Mulyani Indrawati dan Mahfud MD ke Komisi 3 DPR, yaitu ada pencucian uang senilai 349 triliun. Ini duit yang sangat besar. Yang kedua, ada uang pajak yang dipakai hidup mewah oleh oknum-oknum penarik pajak. Dan ini orang-orangnya sudah jelas, sudah dilaporkan dengan nama-namanya. Jadi kalau ini diusut, Prabowo akan mendapatkan uang sejumlah itu. Yang kedua, ada penyelundupan emas senilai 189 triliun pada tahun 2020 dan pada tahun 2017-nya senilai 180 triliun. Artinya akumulasi keduanya menjadi 369 triliun. Ini besar. Hampir sama besarnya dengan pencucian uang itu yang 349 triliun. Kemudian ada kasus Sambo yang konon katanya melibatkan dana senilai 150 triliun. Siapa yang punya ini? Asalnya dari mana? Apakah dari judi online yang sekarang lagi rame, yang memang polisi dianggap membacking judi online ini? Itu 150 triliun. Kemudian ada PSN yang juga sangat besar, yang menurut PPATK sejak 2016 sampai tahun 2024 itu senilai 1.515 triliun. Dikorupsi 36,67 triliun. Artinya lebih dari 500 triliun dikorupsi di sini.
Ada lagi bisnis PCR yang nilainya 10 triliun, di mana Erick Thohir, Menek BUMN, bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, ya, yang sebetulnya punya kewenangan di situ. Jadi orang-orang ini berbisnis di wilayah kewenangannya. Artinya ada abuse of power di situ. Dan nilai 10 triliun ini seharusnya masuk ke kas negara. Kemudian ada lagi penggangsiran duit Telkomsel senilai 3,2 triliun yang telah dilaporkan oleh LSM Cerdas Hukum, di mana Telkomsel diarahkan oleh Menek BUMN Erick Thohir untuk membeli saham GoTo senilai 6,3 triliun, di mana kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir, Garibaldi Boy Thohir, ada di GoTo. Nah, ini kerugian negara yang 3,2 triliun ini menjadi keuntungan buat GoTo, di mana Erick Thohir, Boy Thohir ada di situ, 3,2 triliun. Nah, ini duit-duit yang besar ini kalau kita akumulasi akan, kalau ini diusut oleh Prabowo, dibawa ke proses hukum, maka Prabowo bisa menyelamatkan duit, seenggaknya bisa dapat duit lebih dari 1.200 triliun. Kalau utang yang jatuh tempo itu 803 triliun bisa diselesaikan dengan uang ini, bukan menaikkan pajak yang artinya membebankan ini kepada rakyat yang sudah susah. Ditambah lagi dengan kemungkinan kenaikan BBM, kenaikan listrik, kemudian dicabutnya subsidi pupuk, dicabutnya subsidi bibit yang menyulitkan petani. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus dilakukan Prabowo. Bermain cantik di sini, uruslah ini secara manajemen, maka rakyat akan ringan. Kemudian kalau mau melakukan hal yang besar, yang harus dilakukan Prabowo juga adalah mencabut PSN, di mana rakyat Banten misalnya yang mempunyai sawah-sawah dengan irigasi teknis ini akan hilang, padahal ini adalah lumbung beras selama ini. Nah, kalau ini diambil oleh PSN untuk kebutuhan seorang pebisnis swasta yang sudah sangat besar, yang sudah sangat kaya, maka rakyat Indonesia ini akan kesulitan lagi, jatuh miskin pada saat Aguan dan Salim Group, Antoni Salim, mendapat keuntungan besar. Ini juga termasuk salah satu yang harus dicabut Prabowo untuk menyenangkan hati rakyat, untuk melindungi rakyat dari serangan militer dan serangan bisnis yang menjadi tugas pemerintah, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Inilah tugas pemerintah yang sekarang ada di pundak Prabowo. Saudara-saudara sekalian, itulah yang harus dilakukan Prabowo pada 100 hari pertamanya. Kalau ingin rakyat yang memang menyampirkan harapannya kepada Prabowo bisa hidup senang dan kembali menikmati negaranya yang nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.